Di kewirausahaan kita tuh dibantu satu persatu dari awal banget, bahkan yang belum punya ide sampai nanti terjun ke lapangannya itu dibimbing pelan-pelan. Karena kadang kita terlalu sibuk mikirin buat semuanya tuh sempurna. Padahal pengalaman terbaik itu ya pas kita jalan langsung. Semua orang tuh yang udah sukses udah pernah ngalamin titik nol, titik bingung juga. Ide, cari peluang, siap-siap kita akan mulai sekarang. Ngobis, ngobrol bisnis seru. Yeah, ngobrol bisnis seru. Ngobis, ngobis, seru banget. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Oke, apa tuh? Kenapa banyak orang yang punya ide bisnis, tapi cuman berhenti di tahap itu aja, jadi nggak dikembangin lagi jadi bisnis yang nyata. Itu, mungkin kebanyakan nge-stuck di ide ya. Mm-mm. Mungkin untuk menjalankan orang tuh berpikir ini berat. Berarti memang ide tuh memang mudah sih ya. Terus yang bikin berat pas ngejalannya tuh apa sih sebenarnya? Padahal kan tinggal merealisasikan ya sebenarnya. Mungkin kebanyakan orang mikir semuanya itu harus nunggu siap. Padahal kata siap tuh sebenarnya nggak benar-benar ada. Berarti Kita harus memulai kalau ingin berjalan. Oke. Berarti orang-orang cuma nunggu siap. Betul banget. Nah, mungkin ini yang bakal kita bahas di sini. Halo semuanya. Selamat datang di Ngobis, ngobrol bisnis tempat kalian bisa dengar cerita nyata, Bukan cuma teori yang enak didengar, ngobrol santai. cuan sampai. Bentar deh. Dari tadi kita ngobrol, tapi yang lain belum pada kenal kita kan? Betul banget. Kamu duluan deh, kamu kenalan. Aku nih. Oke. Sebelumnya perkenalkan aku Aminah Zahra. Asal aku juga Boleh? Oke. Kepo banget ya. Asal aku dari 13 Koto Kampar, tepatnya di Pulau Gadang. Kalau kamu? Aku nih. Perkenalkan, nama aku Aida Arjani. Asal aku dari Bangkinang Seberang. Nyebrang tuh. Iya, nyebrang sungai kan? Oke, dan di sini kita bakal nemenin kalian buat ngobrol dunia bisnis, Dari sisi yang mungkin jarang dibahas, ngobrol asik, bisnis. naik. Kalau dari kamu sendiri nih, apa sih alasan kamu buat masuk ke prodi kewirausahaan? Kalau aku sih, aku suka dunia yang nggak monoton, yang nggak gitu-gitu aja. Nah, kalau di kewirausahaan kan kita disuruh mikir nih, buat nyari ide, nyari peluang, buat berani mulai. Dan kewirausahaan juga nggak cuma belajar teori, jadi kita Betul banget. terjun ke lapangan, kita diajarin buat cara ngejalaninnya. Berarti emang minat sama bisnis ya? Betul, karena menurut aku dunia bisnis itu seru sih. Sebenarnya kalau kita peka ya sama hal-hal kecil, itu bisa jadi peluang loh. Dan aku juga suka prosesnya, mulai dari kepikiran idenya, nyusun konsepnya, sampai ke eksekusinya. Jadi ada rasa puas sendiri gitu pas ngejalaninnya. Kayak ada tantangan gitu gak sih? Bener. Kalau kamu sendiri gimana? Dengar-dengar kamu udah punya usaha ya? Aduh, dibahas lagi. Mungkin iya ya. Nah, kamu kan punya usaha nih. Bisa diceritain dikit dong nih, alasan kamu bangun usaha ini apa? Dan dengar-dengar kamu gap year ya? Beberapa tahun. Kalau dihitung gap year-nya. Hmm. Kalau aku nggak masuk tahun ini, tahun kemarin. Kalau aku nggak masuk tahun kemarin itu ya terhitung 3 tahun. Udah 3 tahun ya? Iya. Aku juga. Tahunnya itu aku lulus SMA tahun 2022. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Gak lama banget ya, aku gak soal itu ya. Gak, bercanda. Terus karena apa ya, kakak ada buka usaha di kampung, terus ikut kakak kerja setahun, ngerasain duit ya itu kita bahas bisnis kan, duit, ngerasain duit itu cuan. pasti udah males untuk memulai belajar lagi lah ya. Terus di tahun kedua aku berhenti kerja. Terus abang sulung aku bikin bisnis buat supaya aku nggak keluar gitu. Jadi itu awalnya cuman kontainer kecil gitu. Dibukanya di mana tuh? Di depan rumah? Masih di kedai yang sekarang, cuman di bawahnya dikit. Oke. Kak tahu kan kedainya di mana? Tahu. Di mana tuh? Jelasin dong. Yang lain kan belum tahu.
Nggak tahu banget. Nih, Bo. Aduh. Itu tuh ada di 13 Kota Kampar, tepatnya di Pulau Gadang, Jalan Poros Pulau Gadang. Kalau kalian lihat lampu banyak-banyak itu kedai aku. Nah, yang pada nonton kan ini belum tahu nih nama usaha kamu apa. Boleh di-spill dong? Namanya Mm-mm. lucu. Mm. Oh, namanya itu Cuak Strongke. Oh, berarti bergerak di bidang apa nih kalau boleh tahu? Kuliner, karena aku suka jajan. Milan Nah, banyak, boleh dong dijelasin apa-apa aja makanannya, minumannya. banyak tahu nanti jadi Uncle Muto. Gak apa-apa, kan sekalian ngasih tahu ke nonton. Apa ya? Base-nya mungkin mie pedasnya ya. Mie pedasnya, Iya. pakai level berarti Wajib ya? cobain sih, soalnya ini menu yang dari tangan ini banget. Pengen. Belum pernah nyobain ya? Belum. Kasian. Coba lagi. Terus minum-minumannya jual apa aja? Ya Allah, ini emang kayak Uncle Muto nanti ini. Gak apa-apa. Banyak. Cuma mungkin kopi yang best ya. Bobanya juga. Awalnya dulu yang di kontainer itu kami jualan boba. Minuman kekinian gitu. Oke, terus sekarang udah ke yang lain ya, berarti menunya makin banyak. Iya, betul banget. Wah, keren banget sih. Berarti materi kuliahnya bisa langsung kepake dong. Itu kepake banget. Apalagi pas belajar marketing atau branding itu aku langsung mikir, oh ini bisa dipakai nih di bisnis aku. Nah, terus nih, apa yang bikin kamu suka sama dunia bisnis? Apa ya? Karena seru mungkin. Bisnis tuh kayak selalu punya tantangan baru dan ada rasa puas aja pas bisnis kita dimulai dari kecil jadi besar dan dikenal banyak orang. Setuju sih, dari situ juga kita dapat pengalaman, bisa Betul belajar banget. juga. Karena mungkin juga di dunia bisnis kita nggak cuma belajar cara membangun usaha, tapi juga belajar cara berkembang, dari mulai belajar berkomunikasi, cara mengambil keputusan, sampai mental buat menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Oke, nah kalau kita bicara realita, menurut kamu sebenarnya mahasiswa itu punya peluang nggak sih buat bangun usaha? Nah itu dia, mahasiswa itu menurut aku ya, Hmm. itu yang paling punya peluang besar banget untuk memulai usaha. Nah, kenapa tuh? Karena kita masih tidak terikat apapun ya kan. Kita masih bisa mencoba hal-hal baru, tapi harus dengan konsisten. Ketemu orang baru, dapat relasi. Masih banyak yang bisa dicoba tanpa ada tuntutan apapun. Tapi biasanya kalau mahasiswa atau kayak kita nih yang belum ada pengalaman, biasanya pada takut buat mulai sih. Ya padahal mulai dari hal kecil itu perlu banget. Karena kalau kita nggak mulai dari hal kecil, ya nggak bisa besar dong. Iya betul, dan kadang juga sebenarnya yang bikin susah itu bukan cuma modal ya, tapi overthinking sendiri, jadi terlalu banyak mikir, jadi ya gitu. Itu problem yang banyak kita dengar nggak sih? Karena kebanyakan itu nyoba-nyoba karena ada konten atau ingin nyoba-nyoba aja, tapi nggak sabar untuk nunggu bisnisnya berkembang. Ya sih, betul. Kadang juga kita kebanyakan mikir sampai akhirnya usahanya nggak boleh mulai. Betul banget. Takut gagal, takut malu, takut nggak berhasil. Padahal kalau dipikir-pikir, semua orang yang besar itu dimulai dari hal kecil. Kalau nggak dimulai dari hal kecil, gimana mau besar? Berarti proses itu memang penting banget ya. Banget. Nah, menurut kamu, dunia bisnis itu lebih ke skill atau mental? Kalau menurut aku ya, dua-duanya penting. Tapi mental itu yang bikin seseorang bisa bertahan. Karena skill itu bisa diasah. Tapi kalau orang nggak bisa bertahan, ya susah juga nggak sih? Bener sih, bener. Setuju. Apalagi sekarang semuanya serba cepat. Kadang orang pengen hasil instan, padahal semuanya perlu usaha jangka panjang. Jadi nggak bisa langsung lihat hasilnya ya. Gak bisa dong, harus usaha dulu. Dan kayaknya support system tuh juga penting gak sih? Penting banget, lingkungan support itu bisa bikin kita lebih semangat buat berkembang. Nah, kalau kamu lihat dari lingkungan kamu atau dari pengalaman kamu, kesalahan paling umum mahasiswa dalam memulai usaha itu apa sebenarnya? Kayak yang aku bilang tadi ya, kebanyakan orang itu nyoba-nyoba karena ikut tren. Terus banyak juga yang semangat di awal, tapi pas mulai capek dan hasilnya belum kelihatan langsung berhenti. Jadi lebih ke kurang konsisten ya? Betul banget. Jadi kakak semester 4 ya sekarang. Mm-mm. Selain kesibukan kuliah nih, apalagi mungkin kesibukan kakak di rumah? Kalau akhir-akhir ini ya, selain kuliah, paling di organisasi, di kampus juga. Karena kan bentar lagi udah penerimaan mahasiswa baru kan. Jadi udah sibuk buat flyer, terus promosi buat konten bareng yang lain juga, bareng kating-kating. Tuh. Jadi emang definisi anak kuliahan banget ya. Mm-mm. Gak ada kepikiran mau mulai bisnis gitu? Kepikiran tuh ada, doain ya. Kayak tadi nge-stuck di ide.
Kemarin iya. Kebetulan semester 4 ini udah ada mata kuliah perancangan bisnis mula kan. Nah, jadi kita di pressure sama dosen buat keluarin produk. Nah, jadi ini deadline-nya Juli udah harus ngeluarin produk gitu. Apa tuh produknya? Boleh spill nggak? Kalau aku ya, aku bergerak di fashion sih. Insya Allah. Sesuai kok dengan Masa? Satu kalimat dari kamu nih buat orang-orang di luar sana yang lagi buat usaha. dari aku banget nih. Mm-mm. Mungkin jangan takut untuk memulai. Karena seringkali kesiapan itu datang setelah kita berani melangkah. Dan menurut aku juga mulai itu nggak harus langsung besar ya. Nggak harus langsung punya modal banyak atau bisnis yang sempurna. Yang penting mulai dulu dan terus mau belajar ya kan. Betul. Oke, dari kita bincang-bincang tadi nih, kayaknya prodi kewirausahaan itu menarik. Yang mungkin orang ingin dengar ya. Sangat menarik sih kalau dari aku ya. Karena ya itu tadi, banyak orang yang punya ide bisnis, cuman nggak tahu nih mau mulai dari mana, nggak tahu gimana cara ngembanginnya. Nah, di kewirausahaan kita tuh dibantu satu persatu dari awal banget, bahkan yang belum punya ide sampai nanti terjun ke lapangannya itu dibimbing pelan-pelan. Jadi intinya perjalanan usaha itu nggak harus sempurna di awal. Yang penting adalah berani memulai dan terus berkembang di setiap prosesnya. Buat kalian yang pengen ngembangin ide-ide kalian, Dan yang mungkin mau jadi bos muda kayak kita, emang kita bos muda? buruan daftar di Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Linknya di bawah ini. Terima kasih udah nemenin kita di episode pertama Ngobis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu episode selanjutnya. Ngobis, ngobrol bisnis. Layar studio telah rehat sejenak. Ide bisnis terus berjejak. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Sampai jumpa di Ngobis berikutnya. Yeah.